Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan menutup pasal keempat dari Matius, di mana pelayanan Yesus mulai nampak nyata di seluruh Galilea. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudara, Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk berbicara omon-omon, tetapi juga melayani dengan kasih dan kuasa. Ia mengajar, memberitakan kabar baik, dan menyembuhkan orang sakit. Yesus bukan hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi ia menunjukkan wujud dari kerajaan itu lewat kasih yang nyata. Saudara, pernahkah saudara melihat seseorang yang begitu haus, lalu kemudian akhirnya menemukan air yang segar? Atau mungkin saudara pernah mengalami rasanya sangat-sangat haus habis olahraga atau habis bekerja atau habis berjalan di tengah teriknya matahari. Sangat haus. Lalu saudara kemudian mengambil sebuah botol air dingin yang menyegarkan. Saudara pasti segera meminum air itu dan meminumnya dengan rasa syukur, begitu menikmati air yang dingin dan segar itu. Begitulah orang-orang pada zaman Yesus. Mereka haus akan kebenaran. Mereka haus akan kelegaan. Mereka haus akan pengharapan. Hidup mereka ada yang mengalami beban berat, penyakit, keputusasaan. Dan mungkin itu juga yang kita alami saat ini. Tetapi ketika Yesus datang, air hidup itu mengalir di tengah padang yang kering. Firman-Nya membawa pengharapan, sentuhannya membawa kesembuhan, dan kasih-Nya membawa pemulihan. Saudara, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan hati dan jiwa manusia yang lelah. Itulah mengapa kabar tentang Dia tersebar dengan begitu cepatnya. Karena orang melihat kasih yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Saudara, ayat ini menunjukkan 3 pelayanan dari Tuhan Yesus yang menjadi dasar pelayanan gereja hingga saat ini. Yang pertama adalah mengajar. Yesus menanamkan kebenaran. Ia tidak hanya memberikan mujizat, tetapi membentuk pikiran dan hati melalui firman Tuhan. Yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus membawa kabar bahwa Allah sedang memerintah. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan kebenaran. Dan yang ketiga, di sana Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, penderitaan, penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus memulihkan tubuh, pikiran, dan jiwa manusia. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan nih, sebuah kepedulian, adalah tanda bahwa kerajaan Allah sedang datang. Yesus melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Orang Yahudi, bukan Yahudi. Orang yang miskin, orang yang kaya. Orang yang sakit, kerasukan, atau orang yang baik-baik saja. Kerumunan besar mengikutinya, bukan hanya karena mujizat, tetapi karena mereka menemukan kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus, masih sama sampai hari ini.
Ia masih mengajar kita melalui firman-Nya yang kita miliki. Masih memberitakan kasih Allah melalui gerejanya. Dan masih memulihkan, menyembuhkan setiap kita melalui kuasa-Nya. Mungkin hari ini saudara butuh untuk dipulihkan. Luka perlu dibalut. Bukan hanya fisik, tetapi juga hati kita. Percayalah bahwa Yesus masih sanggup memulihkan hidup setiap kita. Dan setelah mengalami kasih itu, kita pun dipanggil untuk membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Tidak kita simpan sendiri, tapi kita bagikan kepada yang lain. Saudara terkasih, Yesus datang bukan hanya untuk mengubah keadaan, tetapi untuk mengubah hati manusia. Dan ketika hati itu diubah, hidup kita pun akan diperbarui. Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan luka, tetapi untuk menghadirkan kasih Allah di tengah dunia yang terluka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli dengan kami, Tuhan yang selalu berbicara kepada kami melalui firman-firman yang kami baca, kami dengar. Dan biarlah kami boleh terus merasakan kasih-Mu. Engkau yang sudah memulihkan hati kami. Engkau yang sudah memperbarui hidup setiap kami. Engkau yang sudah menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menyimpannya sendiri. Tapi kami juga boleh memberitakan, membagikan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun boleh merasakan hal yang sama. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh terus merasakan kasih-Mu. Dan kami boleh bagikan kepada orang lain. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini, mari izinkan kasih dan kuasa dari Yesus bekerja dalam hidup setiap kita. Dan jadilah pembawa kabar baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.